Di dalam skuad Inter yang berpeluang merayakan gelar Scudetto akhir pekan ini, terdapat banyak sosok yang bisa merasakan gelar Liga pertama dalam karier mereka. Salah satu nama utama adalah pelatih Christian Cifu, seperti disorot Tuttosport. Pelatih asal Rumania itu sebelumnya telah meraih banyak gelar Liga saat masih menjadi pemain, yakni 4 bersama Inter dan 1 bersama Ajax, ditambah berbagai trofi lainnya. Saat menjadi pelatih, Cifu juga pernah memenangkan Scudetto Primavera pada musim 2021-2022. Jika berhasil membawa Inter juara Serie A musim ini, Cifu akan menjadi sosok kedua dalam sejarah klub yang mampu memenangkan Liga Italia sebagai pemain dan pelatih, setelah Armando Castellazzi yang melakukannya pada musim 1929-1930 dan 1937-1938. Di klub lain, pencapaian serupa pernah diraih Antonio Conte dan Fabio Capello bersama Juventus, meski gelar Capello kemudian dicabut. Selain itu, ada juga Nils Lidholm, Fabio Capello, dan Carlo Ancelotti bersama AC Milan. Selain Cifu, ada sejumlah pemain Inter yang juga berpeluang meraih gelar Liga Italia pertama dalam karier mereka. Nama-nama tersebut antara lain Akanji, Boni, Diouf, Pio Esposito, Luis Henrique, Josep Martinez, dan Sucic. Gelar ini juga akan menjadi Scudetto pertama bersama Inter bagi Piotr Zielinski, meski sebelumnya ia sudah pernah merasakan juara Liga Italia pada musim 2022-2023 bersama Napoli. Sementara itu, Akanji sebenarnya sudah memiliki pengalaman juara yang cukup banyak. Ia telah memenangkan 12 trofi, termasuk Liga Champions, serta 4 gelar Liga, yakni di Inggris dan 2 bersama Basel. Sucic juga memiliki catatan menarik. Di usia 22 tahun, ia sudah meraih 3 gelar Liga di 3 negara berbeda, yaitu di Bosnia bersama Zrinski Mostaf pada musim 2022-2023 dan di Kroasia bersama Dinamo Zagreb pada musim 2023-2024. Apa yang bisa terjadi pada minggu mendatang usai laga Inter melawan Parma, atau bahkan lebih cepat jika hasil pertandingan Napoli dan Milan menguntungkan, dapat menjadi Scudetto kedua bagi duet penyerang Thula, pasangan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang sebelumnya juga juara pada 2024. Kedua penyerang ini tampil lebih menentukan dibanding 2 musim lalu, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Saat ini Lautaro memimpin daftar pencetak gol, sementara Thuram berada di posisi kedua bersama Nico Paz dan Doufikas dengan koleksi 12 gol, atau tertinggal 4 gol dari penyerang asal Argentina tersebut. Situasi di mana 2 pencetak gol terbanyak berasal dari tim yang sama dan berpeluang menjuarai liga bukan hal yang umum terjadi. Keduanya juga datang dari kondisi berbeda. Lautaro hanya memainkan 1 pertandingan sejak 18 Februari, yakni saat menghadapi Roma pada 5 April. Sebelumnya ia mengalami cedera saat melawan Bodo Glimt, lalu menjalani pemulihan panjang sebelum kembali saat menghadapi Roma, namun kemudian kembali mengalami masalah fisik. Karena itu, Inter masih berhati-hati meski ia sudah 2 kali berlatih bersama tim pekan ini. Target utama Lautaro adalah final Coppa Italia melawan Lazio pada 13 Mei, di mana Christian Cifu berharap bisa menurunkan duet Thula sejak menit pertama. Berbeda dengan Lautaro, Thuram justru sedang dalam performa luar biasa. Dalam 4 pertandingan Liga terakhir, ia mencatat 5 gol dan 3 assist. Sepanjang sejarah Serie A, hanya 4 kali 2 pemain dari klub yang sama menutup musim sebagai peringkat pertama dan kedua daftar top skor. Pertama terjadi pada musim 1948-1949 lewat Neyers dan Amadei dari Inter. Setelah itu terjadi pada 1975-1976 lewat Pulici dengan 21 gol dan Graziani dengan 15 gol untuk Torino, lalu Maradona dan Careca bersama Napoli pada 1987-1988, dan terakhir Del Piero serta Trezeguet pada 2007-2008. Dari seluruh catatan tersebut, hanya duet Torino yang mampu finish di 2 posisi teratas daftar pencetak gol sekaligus memenangkan gelar Liga. Nama Leon Goretzka terus jadi salah satu yang paling menarik menjelang bursa transfer musim panas. Gelandang asal Jerman ini bisa didapatkan secara gratis karena kontraknya akan habis, sehingga banyak klub top Eropa termasuk dari Italia mulai mempertimbangkannya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Serie A masih jadi salah satu tujuan yang mungkin, meski sang pemain belum mengambil keputusan soal masa depannya. AC Milan disebut sebagai klub yang paling serius memantau situasinya.
Sementara itu, Juventus juga sudah mulai melakukan pendekatan awal untuk memahami peluang dan syarat transfernya. Berbeda dengan dua klub tersebut, Inter Milan memang sempat mempertimbangkan Goretzka, tapi saat ini fokus mereka ada pada target lain. Manajemen Inter lebih memprioritaskan pemain dengan profil berbeda, seperti Curtis Jones, serta masih mengurus situasi internal, termasuk terkait Alexander Stankovic. Goretzka tetap jadi peluang menarik di pasar transfer, tapi masa depannya masih belum jelas. Keputusan akhir akan bergantung pada banyak hal, baik dari sisi teknis maupun finansial. Serie A masih memantau, tapi persaingan untuk mendapatkan gelandang ini masih terbuka lebar. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Isu yang sempat bikin nama Inter jadi sorotan sekarang sudah meredah. Dalam 48 jam terakhir memang sempat muncul kabar yang bikin polemik. Tapi sekarang perhatian beralih ke pendapat mantan Presiden Inter, Massimo Moratti. Moratti melihat masalah ini lebih ke konflik internal antar wasit, bukan urusan klub. Menurutnya, situasi ini tidak ada hubungannya dengan kasus besar seperti Calciopoli. Ia juga mengaku tidak mengikuti detailnya secara penuh, tapi merasa ini hanya persoalan kecil di antara para pengadil lapangan. Dari pengalamannya dulu, Moratti bilang hubungannya dengan wasit juga tidak selalu mulus. Ia merasa ada rasa takut sekaligus hormat karena keputusan wasit bisa sangat menentukan, apalagi di masa ketika Juventus FC jadi pesaing kuat. Ia bahkan memilih untuk tidak banyak berinteraksi dengan para wasit karena menganggap pekerjaan mereka memang sulit. Moratti juga heran melihat tokoh-tokoh lama seperti De Santis dan Moggi yang pernah terlibat dalam kasus Calciopoli masih dimintai pendapat soal situasi sekarang. Menurutnya apa yang terjadi saat ini jauh lebih ringan dibandingkan skandal di masa lalu. Soal solusi, Moratti berharap sistem penunjukan wasit bisa benar-benar netral, bahkan kalau perlu kembali ke sistem undian. Ia menegaskan tidak melihat adanya kecurangan dalam pertandingan yang ia tonton. Menurutnya, Inter tidak mendapat keuntungan khusus baik saat menang maupun kalah. Kesalahan wasit memang ada, bahkan bisa serius. Tapi itu hal yang sudah biasa terjadi di sepak bola. Terakhir, Moratti juga menilai musim Inter berjalan positif. Meski sempat ada kendala di Liga Champions, tim bisa bangkit. Ia juga memuji Christian Chivu yang dianggap mampu memperbaiki kekurangan musim lalu dengan baik. Menurutnya, Chivu adalah sosok cerdas yang bisa membantu tim meraih hasil maksimal. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Masih belum jelas apakah laga Inter kontra Roma musim lalu menjadi objek penyelidikan oleh Kejaksaan Milan dalam kasus sistem perwasitan. Namun yang pasti, kejadian di Lissone, tepatnya di ruang VAR saat terjadi kontak antara Evan Dika dan Jan Bisek, menyisakan banyak tanda tanya. Terlebih lagi, insiden tersebut dianalisis dalam program Open VAR dengan keterlambatan yang dinilai mencolok, dan audio yang ditampilkan disebut telah melalui proses pengolahan. Hal ini diungkapkan oleh fanpage yang menyoroti bahwa rekaman audio VAR yang disiarkan di DAZN dengan durasi 37 detik sebenarnya kehilangan sekitar 50 hingga 60 detik dibandingkan dengan rekaman aslinya. Dengan demikian, audio lengkap tersebut telah dipotong, sebuah praktik yang disebut bukan kasus terisolasi. Berdasarkan penjelasan sumber yang dekat dengan AIA, rekaman percakapan VAR yang kemudian ditayangkan di DAZN memang melalui proses pemotongan dan penyuntingan, guna membersihkan hasil akhir dari kemungkinan kata-kata tidak pantas atau ungkapan yang tidak layak. Adapun isi dari bagian audio yang dihilangkan sebelum ditayangkan dalam Open VAR hingga kini tidak menjadi bagian dari penyelidikan oleh Kejaksaan Milan. Sebagai rangkuman, dalam insiden kontak tersebut yang juga diakui oleh Gianluca Rocchi sebagai kejadian yang berpotensi menghasilkan penalti, hadir Andrea Gervasoni dengan Marco Di Bello bertugas sebagai VAR dan Marco Piccinini sebagai AVAR. Dalam momen itu terjadi ucapan Fatti I Fatti Tue yang ditujukan kepada asisten yang mengindikasikan perlunya pemeriksaan atas kontak antara kedua pemain di area penalti Roma. Detail tersebut tentu saja tidak muncul dalam 37 detik rekaman yang dipublikasikan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Menurut Lele Adani, Inter sebenarnya tidak perlu pusing mencari penggantian Sommer, soalnya sosok penerusnya sudah ada di dalam tim, yaitu Pepo Martinez. Adani menilai Martinez sudah siap naik level, dari yang selama ini jadi pelapis dalam 2 musim terakhir menjadi kiper utama. Ia bahkan menegaskan kalau nama-nama seperti Guglielmo Vicario dan Marco Carnesecchi tidak lebih baik dari Martinez. Menurutnya Martinez adalah kiper yang lengkap, modern, dan sudah terbukti kualitasnya. Karena itu Adani merasa Inter tidak perlu mencari penjaga gawang baru, cukup percaya saja pada Martinez. Meski begitu, pihak klub masih belum mengambil keputusan akhir soal siapa yang akan jadi kiper utama. Mereka masih mempertimbangkan posisi 3 penjaga gawang yang ada di skuad saat ini. Pelatih Christian Chivu juga ikut angkat bicara. Ia menyebut Sommer sebenarnya sudah sering dikritik sejak awal musim, padahal dia adalah kiper dari tim yang sedang memimpin klasemen. Sementara itu, Martinez dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan baik meski jarang dimainkan.
Cifu juga belum memastikan siapa yang akan tampil di final Coppa Italia. Yang jelas ia percaya dengan kualitas Martinez dan senang karena timnya punya 3 kiper yang bisa diandalkan, termasuk Raffaele Di Gennaro. Menurutnya seluruh pemain di skuad saat ini adalah kelompok yang solid dan selalu berusaha memberikan yang terbaik.